Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Sirhayatami Wijaya dengan absen 11230930000055 dari kelas 4A. Untuk mata kuliah Gudang Data dan Kecerdasan Bisnis ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya, yaitu visualisasi data roaming network di PT XYZ. Mungkin saya langsung presentasikan saja. Nah, di sini eh, saya ingin ngevisualisasi data roaming network. Ini salah satu perusahaan telekomunikasi lokal yang ada di Indonesia, namun perusahaannya saya samarkan. Eh, Lanjut di sini kita mulai dari background dulu. Layanan international roaming di salah satu PT telekomunikasi itu biasanya menghasilkan dataset yang sangat banyak dan mentah. Tanpa adanya arsitektur visualisasi ini, keputusan mengambil data akan jauh lebih lambat. Nah, maka dari itu saya melakukan pemodelan yang melihat ada table traffic, ada table subscriber, dan ada table LAUSR yang masing-masing nanti akan saya jelaskan pada next slide. Jadi, saya menggunakan platform Tableau, yaitu proses ETL yang bisa diintegrasikan untuk membangun weekly dashboard ini, yang memenuhi standar kelengkapan penilaian tugas GDKB untuk UAS ini. Nah, untuk karakteristik singkatnya, ini terdiri dari satu main dashboard dan 8 sheets spesifik. Sistem ini memanfaatkan banyak jenis visualisasi seperti geographic data, stacked bar chart, dan juga line chart, dan mendukung ketersambungan data melalui filtering, sorting, slice, hingga drill down dan summary up. Proyek WAS ini membuktikan gimana transformasi raw data menjadi ekosistem bisnis intelligence yang mampu meningkatkan kecepatan dan efisiensi keputusan pada PT XYZ. Nah, untuk prosesnya itu sendiri, saya menggunakan framework CRISP-DM. CRISP-DM itu adalah kerangka kerja atau metodologi standar industri yang dipakai oleh orang banyak dalam mereka merancang proses siklus hidup project data analitik, data mining, dan data science. Metodologi ini mastiin bahwa proyek data ini dikerjakan secara terstruktur, iteratif, dan berorientasi pada masalah bisnis. Melalui 5 tahap, yaitu business understanding, data preparation, evaluation, dan juga deployment gitu. Nah, untuk business understanding, kita pertama menentukan tujuan bisnis, yaitu kita menilai situasi juga serta merumuskan tujuan analisis dari strategi proyek ini. Tujuan bisnis itu kita pengen nyediain sistem monitoring, ya intinya tuh kita monitoring per weekly performa international roaming, baik traffic masuk atau inbound atau traffic keluar outbound di PT telekomunikasi ini secara durasinya weekly. Analisisnya itu kita pengen jadiin dashboard ini sebagai bahan pertimbangan strategis untuk lebih ke maintenance network customer dan partner mereka. Apalagi ini menyangkut dengan internasional yang di mana bandwidth di setiap negara itu berbeda-beda. Jadi bisa jadi bahan evaluasi kualitas layanan kerja PT XYZ ini dengan mitra operator internasional. Nah, data understanding di sini data ini pakai data simulasi kompetisi bisnis intelligence saya yang pernah saya ikuti, namun saya samarkan nama perusahaannya, tapi data ini sangat merepresentasikan roaming network. Nah, dataset ini dibagi menjadi 6 tipe dataset, yaitu kita kalau baginya itu ada inbound dan outbound. Inbound itu jaringan yang masuk dan outbound itu jaringan yang keluar ke internasional. Masing-masing ini ada data lagi, ada traffic, ada subscriber, dan ada LAUSR itu. Nah, yang pertama itu ada inbound traffic, itu mengukur intensitas traffic yang masuk dari internasional untuk jaringan roaming customer di lokal berdasarkan negara dan masing-masing operatornya. Kolom yang saya pakai di sini ada country dengan tipe data string, total traffic integer, operator name string, dan date-nya tuh date time. Lalu ada inbound dari subscriber, yaitu data ini mengukur pelanggan dari operator seluler luar negeri yang sedang menggunakan jaringan operator lokal di area tempat mereka pakai gitu. Kolom yang digunakan ada country dengan tipe data string, ada subscribers, tipe data integer, operator name string, dan date-nya itu tipe data date time. Di sini LAUSR itu intinya kita mengukur persentase keberhasilan registrasi lokal dari pelanggan luar negeri inbound roamer
inbound roam saat mencoba terhubung ke jaringan operator lokal kita. Di sini kolom yang dipakai itu ada country, ada LAUSR, ada operator name, dan ada date. Oke, selanjutnya ini yang outbound. Outbound itu sama, tadi ada traffic, subscriber, dan LOSR. LOSR itu last update location success rate ya. Jadi yang pertama itu ada outbound traffic, itu mengukur total volume penggunaan layanan seperti durasi telepon, jumlah SMS, atau konsumsi internet yang dipakai oleh pelanggan lokal saat mereka sedang roaming di luar negeri. Untuk kolom yang digunakan itu ada country, ada total traffic, ada operator, ada date. Masing-masingnya ada string, ada integers, dan string, dan juga datetime. Lalu ada outbound subscriber itu mengukur pelanggan dari operator seluler lokal yang sedang bepergian ke luar negeri menggunakan jaringan operator partner di negara tujuan. Untuk kolom yang digunakan sendiri itu ada country, data string, ada subscriber, data integer, ada operator name, data string, dan juga date, dan juga dengan tipe data datetime. Terakhir ada outbound LAUSR atau last update location success rate, itu mengukur persentase keberhasilan registrasi lokasi dari pelanggan lokal di Indonesia saat mencoba terhubung ke operator di luar negeri. Kalau dipakai itu ada country dengan tipe data string, ada LAUSR out dengan tipe data integer, ada operator name dengan string, dan juga date dengan tipe data datetime. Nah, untuk data preparation-nya sendiri, yaitu proses ETL ini dirancang secara otomatis dengan langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama extraction file CSV, saya menggunakan tipe datanya VCSV melalui OneDrive agar bisa, misal saya ingin update datanya, tinggal masukin OneDrive dan langsung ke integrasi ke Tableau, dan di situ sudah ada pipeline untuk extracting dan cleaning-nya, kemudian dihubungkan secara live, atau saya tinggal refresh di Tableau aja. Terus yang kedua itu ada data cleaning, yaitu mengambil, dan kita mengambil sheet yang pertama, karena ada dua sheet, saya ambil sheet yang kedua ini, atau kalau dalam Tableau kan 01, berarti saya ambil sheet yang satu, yang kedua ini. Dari setiap berkas data, lalu ada standardization, yaitu menyeragamkan penamaan kolom dan melakukan penyesuaian tipe data di seluruh dataset. Saya juga melakukan measurement dan format, yaitu membuat calculated field untuk menghitung persentase metrik di LAOSR. Yang kedua juga saya membuat measure pada kolom traffic dan subscriber agar konsisten di angka formatnya tiap kolom. Dan juga saya mengubah kolom format date jadi datetime dengan tipe standar, yaitu day, month, dan year. Lalu yang ketiga ada data hygiene, saya menghapus duplikat, menghapus missing value, dan membuang data anomali. Dan selanjutnya ada modeling. Saya melakukan modeling berstruktur relationship dari Snowflake. Dalam tabel data model, tabel fakta ini terdiri dari 6 jenis dataset dihubungkan dengan 3 master. Untuk kit saya buatnya fungsi slicer. Nah, untuk dimensi data utamanya ini ada country, operator, dan date sebagai slicernya, dan relasinya menghubungkan tabel fakta inbound, outbound ke tabel master untuk memungkinkan analisis multidimensi untuk slicer tersebut. Nah, untuk visualisasinya, hasil pemodelan ini divisualisasikan untuk memenuhi kriteria penilaian pada UAS ini, yaitu versi visual, ketersambungan data, kelengkapan sheet, dan lain-lainnya. Variasi grafik yang saya gunakan itu ada geographical map, ada stack bar chart, ada line chart, lalu ada struktur tampilannya, satu main dashboard, sama kurang lebih 5-8 sheet. Di sini main dashboard ini meringkas dari sheet-sheet yang sudah ada. Mungkin nanti saya akan contohkan di demonya. Nah, untuk itu saya ingin demo dari Tableau itu sendiri. Oke, ini adalah Tableau yang sudah saya rancang. Di sini ada yang pertama, ini adalah main dashboard-nya. Bisa dilihat di sini ada geographical map yang menunjukkan ada total traffic, total outbound, traffic outbound, dan traffic LWSN. Karena yang lebih di-highlight di sini case-nya adalah yang traffic. Jadi ini adalah geographicalnya, misal bisa kita pilih ada Germany, ada Rusia, dan lainnya. Lalu di sini ada top 20 negara dengan total traffic dalam gigabyte. Nah, di sini adalah pembagian inbound dan outbound-nya. Di sini bagian outbound sebelah kiri, dan yang kanan ini adalah inbound. Jadi
Mungkin ini ada slicernya, maka dari itu tadi saya ngebuat relationship-nya pakai slicer agar mereka bisa ngebaca table master dan table-table relationship lainnya. Di sini bisa kita pilih, misal saya ingin melihat data di Afghanistan juga. Oke, saya kosongin dulu ya. Nah, ini yang saya tampilkan ini negara Singapura. Nah, kita mulai dari kosong. Saya ingin pilih negara, misal Indonesia. Coba kita pilih Hong Kong dulu. Kita pilih Hong Kong, di sini langsung muncul. Di sini ada operatornya. Bisa kita lihat, sini ada H3G dari Hong Kong, ada CSL, ada China Mobile, People Hong Kong ya. Nah, di sini bisa dilihat ini menggunakan line chart. Ini menunjukkan tren-tren setiap operator, setiap legend itu beda warnanya, berarti operatornya beda. Lalu di bagian inbound, nah di sini ini masih negara Singapura. Coba kita pilih dia. Ini hanya menampilkan jaringan-jaringan roaming internasional. Coba kita pilih dia United Kingdom. Kita lihat bagaimana persebarannya. Nah, ini adalah persebaran United Kingdom dengan warna-warna setiap grafik berbeda itu menunjukkan operator yang berbeda. Contoh di sini ada H3G, ada Everything Everywhere, ini adalah salah satu perusahaan telekomunikasi dari UK, ada Airtel Jersey dan semacamnya. Nah, untuk data yang saya gunakan, saya membuat pemodelan terlebih dahulu. Ini adalah untuk data-datanya. Jadi saya menggunakan data utamanya itu LAWSR. Lalu di sini juga bisa dilihat ada LAWSR outbound, ada traffic outbound, ada subscriber outbound, dan juga ada inbound juga. Nah, di sini untuk menyambungkan fieldnya, eh, nah ini bisa select relationship saja, pengen kemana. Nah, jadi di sini juga ada sheet, masing-masing sheetnya untuk membuat, nanti akan di summarize di main dashboard ini. Ini untuk yang top 20 data, lalu ini ada data geografiknya, ini ada data outbound-nya, untuk LOSR, ini untuk subscriber, ini untuk traffic. Lalu di sini juga ada LOSR inbound-nya, ada subscriber inbound dan traffic inbound. Oke, saya ingin tunjukkan dulu datanya. Nah, ini datanya untuk LOSR. Bisa dilihat di sini ada roam direction, ada country, ada operator. Yang saya ambil tuh tabel ini untuk LOSR. Lalu di sini saya juga ngambil tabel yang ini. Nah, sisanya itu saya cleaning dulu. Oke. Saya ini sangat banyak data-data telekomunikasi. Lalu juga di sini ada subscriber juga yang saya ambil datanya country, operator, dan juga subscriber serta date ya. Date tadi yang ini 1 hour ini date ini. Ini sudah melalui pipeline cleaning. Lalu juga di sini ada traffic. Traffic ini saya ambil country name, operator name, total traffic, dan juga day di sini. Ini juga sudah melalui proses cleaning. Oh ya, total traffic yang saya ambil itu yang total traffic gigabyte ini, bukan yang megabyte ya. Sama begitu juga dengan outbound yang lain, data outbound dan inbound sama saja. Mungkin tadi dashboard ya. Ya. Ini jadi bisa pilih lebih dari satu negara. Contoh kita juga pilih Jepang. Nah, ini dia gabung dengan Jepang ya. Di sini ada NTT Docomo, operator dari Jepang, ada yang dari Hong Kong. Jadi kita bisa membandingkan dalam satu grafik membandingkan dua negara atau lebih gitu. Nah, misalnya juga kita United Kingdom kita pengen pilih Turki di sini. Oke, di sini oke.
Oke, coba kita pilih yang lain ya. Oke, Singapura. Ya, di sini juga bisa kita lihat, kita bisa membandingkan jaringan antara UK dengan Singapura gitu. Oke, mungkin summary dari hasil dashboard visualisasi ini, pengembangan weekly dashboard roaming ini di PT XYZ berhasil mentransformasi data mentah roaming network jadi ekosistem business intelligence melalui metodologi CRIPS-DM. Integrasi ETL ini terbukti mampu mengotomatisasi pemrosesan data secara efisien dan memangkas waktu recap manual. Penerapan relationship juga yang tadi saya buat, mengumpulkan 6 dataset antara inbound dan outbound, menghasilkan analisis yang solid sesuai dengan kriteria. Proyek ini menyajikan satu main dashboard dan 5 report sheet secara spesifik dengan variasi visualisasi seperti geographic map, line chart, dan stack bar chart. Fitur interaktif ini juga menggunakan slicer, filtering, dan lainnya untuk memudahkan manajemen dan tim teknis dalam evaluasi tren dan juga melakukan maintenance. Secara keseluruhan, implementasi dashboard table ini berhasil menyediakan fondasi yang bagus untuk keputusan bisnis di PT XYZ. Baik, terima kasih untuk presentasi saya. Mungkin mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.